hamba yang paling dimurkai Allah adalah yang beramal dengan amalan akhirat. Tapi niatnya untuk tidaklah menyembah Allah, dia sedang menyembah hawa nafsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat TK News. Masih bersama dengan saya Saiful Tiara. Insyaallah masa depan kamu semakin cerah. Hari ini masih lanjut dengan Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Beliau adalah khodim dari Ribat Nuraniyah. Jadi jangan lupa juga untuk di-subscribe channel YouTube-nya, di-follow Instagram-nya juga. Karena akan banyak mendapatkan keilmuan tentang ketasawufan dan ilmu kalam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kita masuk episode 3 Buya. Tafadhal. Di episode sebelumnya Buya sempat bilang itu perhatikan sanad. Sebenarnya urgensi sanad di zaman kekinian itu seperti apa Buya? Sanad itu boleh disebut dengan kevalidan. Ya. Orang boleh ngaku habaib. Cukup tunjukkan sanad nasabnya. Orang boleh ngaku dia ahli fikih, ahli sunnah, ahli hadis, mursyid bahkan. Dia ngaku mursyid, silakan. Mau mursyid 1000 tarekat juga boleh. Yang penting mana sanadmu. Validnya, validitasnya. Ini betul-betul menjadi concern ulama ahli sunnah. Karena Imam Al-Hakim misalnya dalam Mustadrak beliau mengatakan khasisatu hadhil ummah. Sanad itu adalah keistimewaan umat ini. Dan ini diulang lagi oleh Imam Ibnu Salah dalam Muqaddimah Ibnu Salah, lalu diulang lagi oleh Imam Nawawi, Imam Suyuti, dan semuanya adalah imam al-hadis yang mengerti tasawuf. Itu sebabnya di zaman sekarang yang serius mengkaji sanad dan menjaga sanad itu cuma 2 aliran besar. Pertama fikih ahli hadis, yang kedua ahli tarekat sufi. Karena di tarekat sufi tidak boleh seorang mursyid membuka zawiyah atau mengajarkan tarekat kecuali dia benar-benar dapat izin tertulis dari gurunya. Gitu. Sama seperti dokter tidak boleh buka praktek sampai dia memang sudah didaulat menjadi seorang dokter dan boleh praktek. Ya. Dan itu prosesnya tidak sebentar. Ini bicara tentang sanad tarekat Bu ya. Ini kan banyak juga bermunculan orang-orang yang ilmu hikmah, yang kemudian mengatasnamakan tarekat, yang akhirnya orang jadi salah paham nih Bu ya. Ini gimana tanggapan Bu ya? Ya, ilmu hikmah sebenarnya itu istilah bahasa Indonesia. Hikmah itu sendiri kan bagus. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira dalam Al-Qur'an. Siapa yang diberi hikmah? Hikmah di situ artinya ketepatan kolbu, membaca ayat-ayat Allah. Sedangkan ilmu hikmah yang kita maksud di Indonesia adalah ilmu-ilmu kesaktian. Baca zikir ya hayyu qayyum supaya dapat apa? Baca waqiah supaya dapat rezeki lancar. Baca surat Yusuf supaya dapat pengasihan. Baca hizib bahar untuk menundukkan selain kita. Di dalam tarekat zikir itu bukan untuk itu. Maka maluan al-Imam Al-Ghaus Al-Azam wal Kutub Syahir ya di zaman beliau Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan abghadul ibad ilallah, hamba yang paling dimurkai Allah adalah yang beramal dengan amalan akhirat. Tapi niatnya untuk tujuan duniawi. Untuk pengasihan, untuk kesaktian, untuk menarik rezeki. Itu sebenarnya abghadul ibad ilallah. Jadi hamba yang paling dimurka. Itu sebabnya hampir semua tarekat yang mu'tabarah itu menjadikan slogannya, doanya adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir karena Allah pantas diingat, pantas disebut, bukan karena saya pengen sesuatu lalu saya puji Allah. Itu ikhlasnya orang yang matre. Ikhlasnya matre, saya puji Mas Aib supaya nanti Mas Aib traktir saya. Betul. Tapi karena Mas Aib itu yang pantas dipuji, lalu saya puji. Maka inilah yang disebut tasawuf yang sebenarnya. Jadi mereka ya'rif Allah haqqa ma'rifatihi. Mengenal Allah sebagaimana pantas Allah dikenal. Menyembah Allah sebagaimana Allah pantas disembah. Bukan karena untuk kita. Jadi orang-orang hikmah tidaklah menyembah Allah, dia sedang menyembah hawa nafsunya. Dan itu bukan tarekat sufi. Dan ini yang harus orang pahami Bu ya. Betul. Ini bicara tentang sanad keilmuan Bu ya. Berguru itu kan
pasti harus dilakukan oleh setiap orang awam, terutama mereka berguru kepada guru-guru yang bersanad jelas. Ini untuk orang awam nih Buya, gimana caranya belajar yang efektif di zaman kekinian ini supaya sanadnya nyambung Buya? Ya, supaya nyambung sama seperti kita datang ke dokter. Carilah dokter yang berpengalaman, yang berijazah. Jangan datang ke dokter yang nggak jelas, lalu dia malpraktek. Sama, ada malpraktek tarekat, malpraktek sufi. Karena dia tidak punya ijazah, tidak punya jaminan. Jadi ijazah itu mirip dengan orang yang nyetir lalu ada garansi SIM-nya, surat izin mengemudi. Kalau ini surat izin memimpin zawiyah, ribat, surau, tarekat sufi. Harus punya SIM. Nah, SIM inilah yang akan menjamin kevalidan dia. Lalu gimana caranya? Pertama, isma, ya, dengar dari mereka. Dengar aja dulu. Yang kedua istikharah. Ya. Yang ketiga musyawarah. Jadi bertanya kepada yang ahli, jangan bertanya kepada musuh sufi. Bertanya kepada ahli tarekat sufi. Karena orang-orang ahli sufi yang hakiki tidak pernah bernafsu punya murid. Jadi bagi mereka, dia lihat muridnya ini, oh ini nggak cocok dengan aku, dia cocoknya dengan ahli yang lain. Karena di antara ahli sufi itu mirip seperti dokter spesialis. Yang ahli jantung tidak akan ngurusin ahli paru-paru. Gitu. Maka dia nanti, oh orang ini cocoknya dia belajar Syaziliyah. Cocoknya Naqsyabandiyah. Cocoknya. Jadi seperti itu. Jadi harus disimak, kemudian istikharah dan musyawarah dengan yang ahlinya. Ini bicara tentang ribat nih Buya. Kita balik lagi ke ribat. Di ribat ini kan Buya sebutkan di episode pertama itu banyak kitab-kitab. Ini untuk orang awam sebenarnya kalau pengen belajar tasawuf tuh kitab-kitab apa sih Buya yang harus dipelajari sejak awal gitu? Kalau untuk awam bisa jadi bahan bacaan pribadi di rumah. Itu karya Sidi Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syadzili. Beliau punya buku Haqaiq An-Tasawuf, sudah diterjemah. Ya, Hakikat Tasawuf. Kita bisa baca di dalamnya, sangat ilmiah. Ada satu lagi sebenarnya yang dari Timur Tengah juga, karya Maulana Zaki Ibrahim. Beliau Syadziliyah juga. Sayangnya belum diterjemah, ya, Aslul Usul. Itu juga bisa menjawab persoalan-persoalan yang meragukan. Namun dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Cuma saya yakin ada yang nulis. Kalau yang sudah diterjemah, buku Syekh Abdul Qadir Isa. Itu ya. Kalau ada tantangan gak Buya? Buat Buya kan ngajar ilmu tasawuf nih. Ada tantangan gak Buya? Atau feedback dari murid-murid Buya nih mengenai ilmu tasawuf? Respon mereka tuh tentang tasawuf sih bagaimana nih? Kan mereka ada yang awam betul, ada yang memang sudah belajar juga. Yang pasti Mas Aib, saya bukan sufi. Ya, tapi saya dapat ijazah tarekat tasawuf itu aja. Dan saya ingin mengambil faedah dari mereka, lalu berbagi kepada kawan-kawan apa yang kita bisa bagi. Jadi saya belum jadi sufi, tapi hanya ingin mengambil faedah dari mereka, karena saya tahu dengan diri saya sendiri apa kekurangan saya sendiri. Namun kalau kita melihat kekurangan terus, kapan kita bergerak? Iya, betul. Ya, ilmu kan amanah dari Allah. Maka semoga dengan kita sharing ilmu itu, Allah nanti selesaikan diri kita secara ruhani, lalu ada orang yang dapat faedah sesama. Jadi ketika saya baca kitab, mengajar kitab misalnya, itu pun saya sedang mengislah diri sendiri, sedang memperbaiki diri sendiri. Jadi niat saya untuk kajian ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri, lalu berbagi dengan teman-teman. Itu penting banget Buya. Iya. Makasih banyak Buya. Sama-sama.